Halo teman-teman semua, kita bakal lanjut lagi untuk aplikasi manajemen perjalanan bus. Kemarin kita udah sampai di CRUD bus kita, ada get, store, show, dan update delete. Nah, kita juga udah bisa get all di sini. Oke, saya coba jalanin dulu ya. PHP Artisan Serve-nya. Udah jalan di port 8000, saya kirim sekarang. Udah ada ya di sini. Jadi di database juga udah ada. Di buses ada dua data di sini. Scania 78 sama-sama ini. Duplikat ya, ini harusnya saya ganti nanti. Oke, di bagian sini saya coba ubah dulu ya di environment. Ada di sini. Lalu kita beri dia nama dev. Kita namanya URL http localhost 8000 di sini. Lalu saya simpen, saya exit, kita ganti environment-nya jadi dev. Jadi ini sekarang kita bisa replace jadi URL kayak gini. Kita copy aja. Store-nya juga kita ganti biar kita nggak ribet-ribet. Lalu show-nya juga kita ganti, semuanya kita ganti ya. Ini juga kita ganti update-nya, dan delete-nya juga kita ganti ya. Nah, sekarang kita mau buat CRUD untuk si supirnya. Supir. Jadi di codingan kita, ini saya belum buka codingan saya. Saya buka PHP Storm-nya. Nah, di bagian manajemen perjalanan bus, kita buka di bagian app. Ini yang kemarin kita buat di controllernya, API, ini yang bus controller. Sekarang kita perlu ngebikin model baru, namanya adalah supir ya. Jadi sekarang kita buka aja terminal kita di sini. Saya pakai Ctrl T buat tab baru tanpa harus memberhentikan server ini gitu. Jadi PHP Artisan make model namanya adalah supir atau driver ya, supir aja deh ya biar bahasa Indonesia gitu, -m. Lalu kita buat migrationnya, supirnya, lalu balik ke codingan kita. Kita buka di bagian database, lalu migration, lalu create supir table di sini. Oh iya teman-teman, ini ngomong-ngomong saya pakai Laravel 8.6 ya, yang terbaru saat ini dibuat gitu. Supir ini kita kasih dia harusnya adalah string dengan fieldnya adalah nomor registrasi ya. Jadi setiap supir di dalam perusahaan ini akan diberikan masing-masing nomor registrasi yang unik gitu, atau nomor karyawan gitu. Jadi dia di dalam kartu tanda pengenalnya akan diberi tahu nih nomor reknya berapa gitu. Lalu kita beri dia nama ya, atau misalnya full name, nama lengkap ya. Lalu kita juga beri dia nama alamat. Lalu kita beri dia field apa ini? Oke, ini aja ya mungkin nomor registrasi, nama lengkap, dan alamatnya di mana. Atau mungkin JK kali ya, jenis kelaminnya ya. Nama, alamat, jenis kelamin. Oke, ini aja. Lalu kita close aja di sini biar gak ganggu. Di bagian app, lalu ke model, lalu ke supir di sini. Seperti biasa kita tambahin
namanya adalah available untuk memberikan hak untuk nyimpen ya. Apa aja tadi? Nomor registrasi, lalu ada nama lengkap, ada JK juga. Sebelum JK ada apa tadi? Kita buka dulu, saya lupa namanya apa. Alamat ya, harusnya alamat dan juga JK gitu. Ada nomor, nama, alamat, JK. Oke. Kita close aja. Lalu di bagian HTTP ini kita buat controller baru. Kita buka terminal kita. Buat PHP Artisan make controller. Namanya adalah API supir controller. Ntar udah kita buat di sini supir controllernya kayak gini. Nanti dulu dah. Ini kok API-nya harusnya masuknya ke sini ya. Oke, salah berarti ya. Saya hapus aja. Jadi delete di sini. Kita ganti, ini kita close aja. Ini harusnya back ini. Lalu kita beri dia -r. Nah, di sini jadi udah ada metodenya nih, index, create, store, dan show-nya di sini. Di bagian indeksnya kita buat dia supir gitu, misal supirs, lalu supir namanya adalah paginet ya, paginet. Lalu kita return dia sebagai JSON, respon JSON supirs ini. Oke, lalu oh iya, nggak apa-apa kayak gini aja. Lalu kita buka di sini, kita migrate yang udah kita buat di dalam migration. Harusnya migration ya, migrate, enter. Nah di sini ada migrated create supir table. Jadi sekarang di dalam DB kita harusnya udah muncul table namanya supirs. Tapi karena MySQL saya error, ini kenapa ya error ya? Jadi nggak bisa di sini nih. Kenapa bisa error? Oke, teman-teman lanjut aja pakai MySQL. Saya bakal migrasi ke Postgre. MySQL saya error di sini. Nggak tahu kenapa. Kita buat aja. Karena saya nggak pakai query juga, saya nggak masalah sih seharusnya. Namanya adalah manajemen perjalanan layanan bus. Ini. Oke. Lalu saya edit di bagian env kita. env ini. Kalau teman-teman MySQL bisa pakai MySQL aja ya. Saya pakai Postgre 5432. Ini saya ganti. Lalu ini jadi Postgres. Ini jadi Postgres. PHP Artisan migrate. Nah, ini buat lagi ya. Di sini juga udah jalan seharusnya. Kita buka sekarang manajemen perjalanan busnya. Al skema. Publik aja ya harusnya. Publik aja. Biar yang publik doang yang muncul nih, terlalu banyak, ada tiga skema. Skema defaultnya. Ini masih refresh ya, introspecting. Oke, ini ada 7 table. Ada buses, migration. Nah, ini ada supir yang barusan kita buat migrasinya. Kita lihat di sini ada 7 kolom, ID, norek, nama lengkap, alamat. Dan 2 tambahan field, updated add dan created add. Oke, berarti udah bisa. Sekarang di dalam Postman kita buat satu folder baru, namanya adalah supir. Ini akan manage supir kita. Kita tambahin satu request baru, namanya adalah
data supir gitu ya, atau mungkin nggak apa-apa lah ini URL API supers kayak gini. Nah, di dalam sini sebenarnya teman-teman, di dalam routes ini API gitu, kita bisa tambahin route research kayak gini. Namanya adalah supers. Controllernya mana? Namanya adalah API atau gini ya. Ini lalu supir controller kayak gini. Atau kita kasih dia API research ya. Kayak gini. Lalu ini kita bisa import aja. Lalu kita kasih dia kelas. Kayak gini. Oke, sekarang kalau kita balik ke sini, ini indeksnya, saya send. Nah, dia akan mengembalikan nilai ini. 0 ya datanya. Coba kalau kita buat baru ya di sini, kita buat namanya nomor registrasinya misalnya 889078. Nama lengkapnya adalah Febrian, alamatnya adalah Jakarta ya. JK-nya adalah misalnya L, lalu created ad-nya, updated ad-nya juga kita isi, lalu kita kirim. Nih kalau kita get, sekarang udah ada datanya harusnya. Oke, udah ada ya. Nomor registrasi, nama lengkap, alamat, JK-nya udah ada di sini. Nah, ini untuk yang ad-nya, untuk yang ADD-nya, maksud saya indeksnya. Di sini kita ganti juga ya root-nya supaya gampang. API research namanya adalah buses. Lalu kita kasih dia bus controller kelas kayak gini. Jadi ini bisa kita hapus. Jadi sisain 2 ini aja, lebih rapi ya harusnya. Jadi sekarang di controller ini masih tetap berjalan dengan baik seharusnya. Ini udah masih bisa. Ini juga berjalan dengan baik. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sekarang udah kita buat di sini indeks supirnya. Lalu kita juga perlu membuat atau metode create ya di sini. Metode create. Metode create-nya kita hapus aja, nggak apa-apa. Karena kita nggak butuh. Kita butuhnya store. Karena kita merupakan API gitu. Biasanya yang create itu untuk membuat mengarahkan ke halaman create. Karena kita nggak ada halaman, maka langsung aja ke store-nya. Di sini kita validasi aja, request validate gitu. Yang divalidate adalah nomor registrasinya. Itu harus diisi. Lalu juga coba kita buka dulu ya, sembari buka migration-nya. Takut ada yang kelewat. Ada nomor registrasi, ada nama dan alamat. Nama lengkap harus diisi ya, required gitu. Lalu alamat juga harus diisi, required. Dan JK itu adalah required juga, tapi in array apa? In array P or L gitu. Jadi sekarang kalau kita coba kirim, misalnya kita buat baru add request create supir itu, lalu URL API supers, lalu kita headernya kita set accept-nya
application JSON, kita send sekarang. Nah di sini ini harusnya ini harusnya post ya. Kita send body. Nah ini udah ada ya. Misalnya JK-nya kita isi nih. JK-nya kita ganti jadi M misalnya ya. Saya kirim. Nah seharusnya jika field does not exist in P. Kalau misalnya kita ganti jadi L gitu. Nih nih harusnya kita balik ke JK. Kita ganti jadi in aja ya, harusnya bukan in array. Kita simpan, kita balik lagi ke sini, kita send. Seharusnya berhasil ya JK-nya. Tapi kalau misalnya M misalnya kita kirim, harusnya gagal di sini. JK is invalid. Ini udah kita buat validasinya. Sekarang kita bisa simpan di sini. Kita bisa misalnya supir ya. Supir kita bisa langsung aja create gitu. Lalu request all. Lalu kita return aja langsung API respon JSON supirnya taruh di sini supir gitu. Terus sekarang kita store lagi di sini, kita send, tapi kita buat dulu ya namanya noreknya 90 88 78 45. Lalu ada nama lengkap Hendra Subakti. Lalu alamatnya adalah Jakarta. Lalu MJK-nya adalah L. Kita send. Seharusnya sekarang udah kesimpan ya, ini udah kesimpan. Lalu balik ke data. Kita send, seharusnya datanya udah jadi 2. Nah, di sini udah jadi 2 ya. Create-nya juga udah. Lalu balik ke Laravel kita. Ini create udah selesai, kita buat. Lalu di bagian sini, show. Di bagian show ini kita ganti ini jadi supir. Jadi kita sekarang tinggal return respon JSON supir. Nah, balik lagi ke ini kita, ke Postman. Kita buat satu request baru, namanya adalah show supir. URL API supir, ID-nya 1. Kita header, kita accept-nya kita ganti jadi application JSON. Kalau kita send, harusnya udah muncul. Nah nih, kalau misalnya 2 send, nah ini muncul yang kedua, Hendra Subakti. Ini udah bisa show-nya. Sekarang edit kita hapus aja karena kita nggak pakai. Update, nah ini update kita pakai, kita ganti yang ini supirnya, kita ganti jadi supir juga. Lalu di sini kita kasih request dia validasi, namanya adalah noreknya, kita kasih dia required, lalu nama lengkap juga required juga, alamat juga required, harus diisi. Lalu JK selain required dia juga harus L atau P. Lalu kita update aja supir norek adalah request norek supir, nama lengkap request nama lengkap, lalu supir, alamat request alamat, lalu JK supir dulu, supir JK, lalu request JK, lalu supir save. Kita balikin responnya sebagai JSON, yaitu supir.
supir gitu. Oke. Kita cek lagi di sini ada nama lengkap, alamat, JK, save. Kita simpan, kita balik ke Postman kita. Ini saya copy aja. Kita buat satu request baru, namanya adalah update supir. URL API supir 1 gitu, yang kita update nomor 2 dah, nomor 2 kita update. Kita ganti ini accept-nya jadi application JSON. Bodinya kita ganti jadi raw, teksnya ganti jadi JSON. Kayak ini. Nah, ini kita hapus aja. Misalnya kita pengen ganti nomor registrasinya, nih harusnya jadi CART. Misalnya ya, Hendra Subakti, kita ganti jadi Hanso, Jakarta Selatan. Itu kita send sekarang. Ini saya buka ke atas. Oke, udah keubah ya. Coba ini nggak keubah nih. Coba saya balik lagi ke sini. Supir save. Nama lengkap, request nama lengkap. Oke, ini get ya, harusnya put. Kita send. Nah, ini udah keubah ya, Hendra Jakarta Selatan. Ini juga udah keubah. Updated add-nya sekarang berubah. Oke. Lalu setelah update kita akan buat destroy-nya, delete-nya di sini. Ganti aja jadi supir gitu. Lalu supir ini kita delete gitu. Lalu kita return API atau respon aja langsung JSON misalnya, atau kita kasih message kali ya, message supir berhasil dihapus itu. Lalu balik ke Postman kita lagi, kita buat satu request baru, namanya adalah delete supir. Lalu URL API supir, kita bakal menghapus yang nomor 1. Metodenya kita ganti jadi delete. Headernya biarin aja. Oke. Kita kirim. Nah, supir berhasil dihapus. Oke, berarti kita udah bisa nih bikin CRUD operation untuk yang supirnya. Udah bisa indeksnya, store, show-nya, update, dan destroy. Oke, gitu untuk manajemen yang supir busnya. Nanti kita lanjut untuk rute dan jadwal. Terima kasih semua.